Halo penduduk YouTube yang amanah sidik fatona, gimana kabar kalian semua? Balik lagi bersama saya Y7, manusia yang baik hati dan tidak sombong yang suka rebahan sambil menonton. Gimana? Masih suka rebahan sambil garuk selangkangan? Ada baiknya kalau sebat dulu sambil minum tua aren, karena kali ini kita akan dibuat melek oleh Babang Stelon yang mensutradarai sebuah film yang berjudul The Expendables. Film yang dirilis pada tahun 2010 silam dan mendapatkan rating yang cukup bagus di IMDb. Hal itulah yang membuat saya penasaran dan akhirnya memutuskan untuk merangkum sequel film ini. Film kali ini menceritakan tentang suatu kelompok bayaran yang bernama The Expendables. Mereka menerima tugas untuk membantai siapa saja sesuai dengan bayaran yang mereka terima. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu Barneros yang menjadi leader, kemudian Lee Christmas sang ahli pisau, kemudian Yin si kaki cepat, lalu ada Gunner, Caesar, dan juga Tulrod. Namun sebelum ke inti filmnya, intro dulu bos. Diawali dari sebuah misi yang sedang mereka jalankan untuk menghentikan bajak laut Medan Tembung dengan tujuan membebaskan para sandera. Dalam adegan tersebut terjadi baku hantam tembak-tembakan antar mereka dengan bajak laut tersebut. Gunner melakukan hal gila dengan tujuan untuk menggantung salah satu bajak laut tersebut. Dengan cepat, Yin dan Barney pun menghentikan tindakan gila Gunner tersebut. Dikarenakan tindakan gila yang dilakukan Gunner, Barney dan tim pun mengeluarkan Gunner dari The Expendables. Setelah sampainya di rumah, Lee pun menemui pacarnya yang bernama Lacey. Namun, apa yang dia dapat? Di rumah Lacey terdapat laki-laki lain yang artinya Lacey ini menduakan Lee Christmas. Akhirnya Lee pun menjadi galau dan langsung pergi meninggalkan Lacey. Keesokan harinya, Barney pun mendatangi sebuah gereja Santo Petrus untuk menemui seorang pria yang bernama Church. Yang dimana Church ini memberikan sebuah pekerjaan kepada Barney dan anggotanya dengan bayaran sebesar 5 juta US dollar. Kemudian Barney pun memberitahukan kepada anggotanya tentang sebuah pekerjaan yang ia terima dari Church, di mana mereka harus menghentikan sebuah pekerjaan ilegal di sebuah pulau yang bernama Vilena. Di sini Gunner pun menemui Barney dengan maksud untuk ikut melakukan misi tersebut. Namun Barney pun menolak dan pada akhirnya Gunner pun kesal dan mengancam Barney. Singkat cerita, Barney dan Lee pun pergi ke pulau Vilena untuk melihat kondisi di pulau tersebut. Di pulau itu mereka pun bertemu dengan kontak mereka yang bernama Sandra. Sandra ini adalah anak dari seorang jenderal di pulau Vilena, di mana Jenderal Garza ini adalah orang yang berkuasa di pulau tersebut dan bekerja sama dengan agen CIA yang bernama Monroe. Mendengar hal itu, Jenderal Garza pun mengarahkan anggotanya untuk menangkap Barney dan Lee. Akan tetapi, Barney dan Lee berhasil kabur dari tempat tersebut sementara Sandra masih tetap ingin tinggal di Vilena. Tetapi sebelum kabur, Barney pun memutar balik pesawatnya dengan tujuan untuk mengebom tentara Garza yang ada di sana. Ringkas cerita, Barney dan Lee pun kembali ke Amerika dan mereka mengetahui kalau target pembunuhan itu bukanlah Jenderal Garza melainkan Monroe, agen CIA. Mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan misi tersebut. Lalu keesokan harinya, Lee pun kembali ke tempat Lacey dan Lee melihat wajah Lacey yang memar karena pukulan. Lee pun tak tinggal diam dan mendatangi laki-laki yang memukul wajah Lacey dan memberinya pelajaran.
Di sisi lain, Sandra yang berada di Pulau Vilena pun ditangkap dan disiksa dengan tujuan untuk mengungkap tentang orang Amerika yang telah menyerang mereka. Kembali ke Barney yang sedang kepikiran dengan Sandra, dia pun memutuskan untuk kembali ke Pulau Vilena seorang diri dengan tujuan menjemput Sandra. Namun saat Barney hendak pergi, Yin pun masuk ke dalam mobil dan ikut bersama Barney. Di perjalanan mereka pun diserang oleh beberapa mobil di sana. Ternyata di dalam mobil tersebut adalah gunner yang telah bekerja sama dengan tentara Garza. Alasan Gunner melakukan itu karena dia telah sakit hati dikeluarkan dari kelompok dan tidak diizinkan untuk ikut melakukan misi ke Vilena. Adegan tembak-tembakan pun terjadi dan singkat cerita mereka pun dikalahkan oleh Barney dan Yin. Namun Gunner yang masih selamat langsung mencari Yin dan akhirnya terjadi baku hantam antara Gunner dan juga Yin. Saat Gunner ingin membunuh Yin, Barney pun dengan cepat menembak Gunner tepat 1 inci di atas jantungnya. Akhirnya Gunner pun sekarat, tetapi sebelum terlambat Gunner pun memberitahukan kepada Barney denah persembunyian Jenderal Garza dan juga Monroe. Barney dan anggotanya pun langsung melakukan briefing untuk pergi ke Pulau Vilena. Sesampainya di pulau tersebut, mereka pun memasang beberapa bom di tempat tersebut secara diam-diam. Di sisi lain, Jenderal Garza pun sedang beradu argumen dengan Monroe dan Jenderal Garza meminta Monroe untuk mempertemukan dirinya dengan Sandra. Dan akhirnya Monroe pun menyuruh beberapa anggotanya untuk menjemput Sandra. Saat anggotanya di tempat Sandra, mereka pun berencana untuk menyiksa Sandra kembali dan tiba-tiba Barney pun datang dan menghabisi mereka berdua. Barney pun berencana membawa Sandra kabur dari sana, namun sangat disayangkan beberapa anggota Monroe menghadang mereka dan Sandra pun kembali dibawa. Barney pun sempat baku hantam dengan Monroe di sana dan ada satu anggotanya yang sangat kuat yang berhasil kabur dari Barney dan kawan-kawan. Ringkas cerita, Barney dan kawan-kawan pun ingin pergi dari sana dan tiba-tiba semua anggota Jenderal Garza pun berada tepat di depan mereka. Mereka pun menembaki Barney dan kawan-kawan. Lee yang kesal dengan hal itu menyuruh Barney untuk meledakkan bom yang sudah mereka pasang sebelumnya, tetapi Barney bersikeras karena Sandra masih ada di dalam gedung. Setelah Sandra meninggalkan gedung, barulah Barney meledakkan gedung tersebut. Monroe pun berencana untuk kabur dari tempat itu dengan membawa Sandra. Pada saat itu, mereka pun memiliki 3 tujuan, yaitu menyelamatkan Sandra, menghancurkan tempat itu, dan mencegah Monroe untuk melarikan diri. Setelah semua tempat diledakkan, Monroe pun kebingungan untuk kabur kemana. Akhirnya Monroe membawa Sandra ke tepi jembatan dan mengancam Barney dengan membunuh Sandra. Suasana pun semakin tegang dan pada akhirnya Sandra mencoba melepaskan diri dari Monroe dan dengan cepat Barney pun menembak Monroe hingga tewas. Ringkas cerita, Barney dan kawan-kawan pun hendak pulang. Namun sebelum itu Barney pun berpamitan dengan Sandra dan menyuruh Sandra untuk memperbaiki keadaan di Pulau Vilena. Setibanya di Amerika, mereka pun berkumpul di sebuah bar dan di sini diketahui bahwa Gunner yang tadinya sudah sekarat ternyata masih hidup. Akhirnya mereka pun menghabiskan malam tersebut dengan sebotol tua aren dan film pun berakhir. Gimana penduduk YouTube? Alur cerita dari film The Expendables ini? Menurut saya filmnya keren, tidak terlalu rumit untuk dijelaskan dan mudah dipahami serta beradegan vulgar. Maksud saya beradegan yang memacu adrenalin.
Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah kerjasama tim yang baik akan membuahkan hasil yang baik juga. Maka dari itu, jangan pernah bekerja sendirian kecuali kalau urusan bagi-bagi duit atau warisan bapak. Dan yang terakhir, apapun filmnya, Magnum Blue solusinya. Saya Y7, manusia yang baik hati dan tidak sombong yang suka rebahan sambil nonton film, undur diri dan salam satu hobi.